Selamat siang semuanya. Sekarang kita akan membahas tentang metode pencatatan penjualan angsuran. Ibu ingatkan lagi sedikit apa itu penjualan angsuran. Penjualan angsuran itu jadi kita menjual barang kepada pembeli, tapi pembeli melakukan pembayarannya secara bertahap sesuai dengan periode yang sudah disepakati. Nah, ketentuannya apa sih? Ketentuan penjualan angsuran itu pertama, pembeli harus menyerahkan dulu uang muka. Uang muka itu biasanya berapa persen dari total penjualan gitu. Nah, sisanya baru diangsur secara bertahap. Misalkan secara sebulan sekali diangsur, atau 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali, itu tergantung kesepakatannya bagaimana. Nah, untuk pencatatan penjualan angsuran itu ada dua metode. Pertama itu metode laba kotor diakui saat periode penjualan. Ini adalah ketika jadi saat transaksi penjualan itu terjadi, maka labanya diakui saat itu juga. Gitu. Nah, yang kedua itu adalah metode laba kotor diakui proporsional sesuai dengan penerimaan kas. Nah, kalau ini ketika transaksi penjualan terjadi, laba baru diakui sebagai laba yang belum direalisasi. Karena uangnya kan belum lunas semua nih, makanya belum direalisasi. Tapi ketika uangnya sudah kita terima, labanya berubah menjadi laba yang sudah direalisasi. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode periode penjualan. Jadi di sini laba diakui seluruhnya pada periode di mana penjualan dilakukan. Jadi langsung diakui labanya itu. Nah, tapi di metode ini ketika labanya sudah diakui ketika transaksi penjualan, makanya pada tahun berikutnya labanya nggak diakui lagi, tapi hanya mencatat penerimaan kas dan pengurangan piutang ketika pembeli sudah membayarkan angsurannya, seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh pencatatannya. Ini masih yang metode pertama ya, yaitu saat periode penjualan. Contohnya, pada tanggal 1 September 2017, PT Rumah Mewah menjual 10 unit rumah dengan harga pokok per kapling 200 juta rupiah dan dijual dengan harga 300 juta rupiah. Nah, ditambah bunga 10% per tahun, jadi ada bunganya tuh. Pembayaran angsuran dilakukan setiap semester. Kalau setiap semester berarti kan 6 bulan sekali, ya kan? Nah, dilakukan selama 5 tahun. Berarti kalau selama 5 tahun dan dibayarnya selama setiap semester, berarti kan total ada 10 semester, ya kan? 5 kali 2, 10 semester. Atau sama aja 10 kali angsuran. Nah, uang mukanya 20% dan bunga dihitung dari sisa pinjaman. Sekarang kita disuruh buat pencatatan dengan metode laba kotor diakui saat periode penjualan pada tahun 2017 dan 2018. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama, kita catat dulu penjualan dan penerimaan uang mukanya. Penjualannya dulu nih, tadi kan dia jual 10 unit rumah dengan harga 300 juta rupiah. Berarti totalnya ada 3 miliar rupiah. Uang mukanya berapa nih? Uang mukanya kan tadi kesepakatan 20%. Berarti 20% kali total penjualan. 20% kali 3 miliar rupiah sama dengan 600 juta rupiah. Jadi ini uang muka yang sudah dibayarkan. Kita udah menerima uangnya, 600 juta pada saat itu. Nah, piutang angsuran berarti kan dari 3 miliar ini sudah dibayar 600 juta, berarti sisanya tinggal diangsur. Nah, sisanya berapa? Harga penjualan dikurang uang muka sama dengan 3 miliar dikurang 600 juta sama dengan 2 miliar 400 juta. Jadi 2 miliar 400 juta ini adalah total yang harus diangsur sama pembeli. Oke, paham ya? Nah, kita cari dulu harga pokok rumahnya berapa untuk tahu laba yang kita dapat berapa. Tadi kan penjualan 300 juta. Nah, harga pokoknya itu 200 juta. Berarti 10 kali 200 juta sama dengan 2 miliar rupiah gitu. Nah, laba penjualannya berarti berapa nih? Laba penjualan kan berarti total penjualan dikurang harga pokoknya, ya kan? Berarti sama dengan tadi total penjualannya 3 miliar dikurang harga pokoknya 2 miliar sama dengan 1 miliar. Oke. Nah, untuk saat terjadi transaksi ini, pencatatannya bagaimana pada tanggal 1 September ini ketika dia menjual? Berarti kan masuk kas senilai 600 juta rupiah. Kenapa 600 juta? Karena ini uang muka yang sudah kita terima, ya kan? Sudah diterima nih, uangnya udah di tangan kita. Berarti kas 600 juta rupiah. Dengan piutang angsuran, kenapa piutang? Karena kan dia belum dibayarkan, ya kan? Berarti kita masih punya piutang dan pembeli masih punya utang pada kita, dan itu akan dibayar secara mengangsur senilai 2 miliar 400 juta rupiah. Gitu. Jadi kas dan piutang di debit karena bertambah senilai 600 juta rupiah dan 2 miliar 400 juta rupiah. Kreditnya apa? Rumah, yaitu harga pokoknya berapa tadi? 2 miliar rupiah. Dan laba penjualannya langsung kita catat di sini. Laba penjualan angsurannya senilai tadi berapa? 1 miliar rupiah. Jadi kas dan piutang di debit pada rumah dan laba penjualan angsuran di kredit gitu. Karena laba kalau bertambah ada di kredit gitu, senilai 1 miliar rupiah. Oke, yang kedua, kita buat jurnal penyesuaian pendapatan bunga.
Karena setiap periode itu kan harus dibuat laporan keuangannya. Otomatis kalau misalkan terjadi transaksi, meskipun uangnya itu belum kita terima, harus tetap diakui. Makanya diakuinya itu di mana? Di jurnal penyesuaian, yaitu pendapatan bunga yang masih harus diterima. Jadi harus sudah diakui saat itu, padahal uangnya itu belum kita terima gitu. Uangnya kan masih harus diterimanya ketika pembeli membayar angsurannya gitu kan. Jadi ini masih harus diterima gitu, karena kita harus menutup jurnalnya gitu. Nah, bunga yang harus diterima berapa sih? Kan tadi jualnya 1 September dan akhir periode itu 31 Desember, ya kan? Jadi dari 1 September ke 31 Desember berapa bulan? 4 bulan kan? Berarti 4 per 12, ini 12 bulan ya. Jadi 4 bulan per 12 bulan dikali, tadi bunganya berapa? 10% ya kan di soal, dikali harga angsuran pokoknya yaitu 2.400.000. Berarti bunga yang masih harus diterima adalah 80 juta. 80 juta ini belum kita terima uangnya, tapi kita sudah akui di sini di jurnal penyesuaian, karena dia harus tetap diakui pada periode itu, pada akhir periode. Maka jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2017 piutang bunga, karena dia uangnya kita belum terima, jadi piutang bunga bertambah di debit senilai 80 juta rupiah terhadap pendapatan bunga, karena kita mendapatkan pendapatan kan, meskipun uangnya belum kita terima tuh tetap aja tuh tetap jadi pendapatan kita. Makanya pendapatan bunga bertambah di kredit senilai 80 juta rupiah. Lalu jurnal penutupnya gimana nih? Ini untuk menutup akun-akun nominal seperti laba, pendapatan, beban, ditutup dengan ikhtisar laba rugi gitu. Jadi pada tanggal 31 Desember 2017 pada akhir periode akan ditutup seperti ini. Laba penjualan angsuran 1 miliar. Tadi kan kita sudah mencatat tuh di awal 1 miliar. Nah, ini kalau ditutup berarti laba penjualan yang harusnya tadinya di kredit ditutup jadi dia di debit. Dengan pendapatan bunga nih, pendapatan bunga kan kita sudah catat nih. Kalau ditutup berarti dia jadi di debit yang tadinya di kredit. Pada ikhtisar laba rugi senilai 1 miliar, pendapatan bunga senilai 80 juta, dan ikhtisar laba rugi senilai 1 miliar 80 juta. Ini untuk menutup agar akun nominalnya jadi 0 ketika akhir periode. Nah, jurnal pembalik ini untuk membalik jurnal penyesuaian atau jurnal-jurnal yang masih belum diterima uangnya tapi sudah diakui. Jadi ini tinggal dibalik aja pendapatan bunga pada piutang bunga. Tadi kan di jurnal penyesuaian piutang bunga pada pendapatan bunga. Nah, ketika dibalik jadi pendapatan bunga pada piutang bunga. Ini untuk membalik jurnal penyesuaian ya, jurnal pembalik ini. Jadi nanti akunnya ketika akhir periode 0, jadi tidak ganda gitu, akunnya tidak dicatat ganda. Nah, selanjutnya setelah kita menutup periode tahun 2017, masuklah tahun 2018. Dimulailah angsuran pertama, yaitu 1 Maret 2018. Tadi kan dia membelinya 1 September, berarti kalau 6 bulan selanjutnya berarti adalah tanggal 1 Maret. Nah, 1 Maret itu berarti menjadi angsuran pertama yang harus dibayar oleh pembeli. Bagaimana caranya? Kita tentukan dulu angsuran pokoknya. Jadi karena kita 10 kali mengangsur, ya kan, selama 5 tahun kan, dan dibayar selama setiap semester, berarti kan 10 kali mengangsur. Nah, total angsuran pokoknya kan ada 2.400.000 juta dibagi sama 10 kali mengangsur ini, sama dengan 240 juta rupiah. Jadi, setiap mengangsur, pembeli harus membayar angsuran pokok senilai 240 juta rupiah. Bunganya berapa? Kan tadi bunganya ini sudah 6 bulan kan, karena dia mengangsurnya setiap 6 bulan, berarti 6 per 12, 6 bulan per 12 bulan dikali 10%. Ini bunganya dikali angsuran pokoknya berapa, total angsuran pokok 2.400.000 rupiah sama dengan 120 juta rupiah. Nah, ini bunganya pada angsuran pertama. Gimana jurnalnya? Karena ini angsuran pertama, berarti kan pembeli sudah membayar angsuran pertama ke kita, berarti kita sudah mendapatkan kas senilai 240 ditambah 120, yaitu 360 juta. Ini sudah ada di tangan kita nih uangnya. Nah, berarti kan kalau sudah ada di tangan kita uangnya, berarti piutang kita berkurang dong senilai yang sudah dibayarkan. Berapa yang sudah dibayarkan pada 1 Maret ini angsuran pertama, yaitu senilai 240 juta. Dan pendapatan bunga kita mendapatkannya sebanyak 120 juta rupiah. Jadi kas pada piutang dan pendapatan bunga. Selanjutnya, itu angsuran pertama. Nah, angsuran kedua berarti terjadi pada tanggal 1 September, ya kan? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 6 bulan kan? Nah,
Berarti angsuran pokoknya berapa? Angsuran pokoknya sama dong, karena kan tadi sudah dibagi nih sampai 10 kali angsuran. Berarti sama aja semua angsuran pokok. Setiap angsuran pertama, kedua, ketiga, keempat, angsuran pokoknya tuh sama, yaitu 240 juta. Tapi yang berbeda adalah di bunganya. Jadi bunganya itu 6/12, karena ini 6 bulan ya, dikali 10% dikali total angsuran pokok dikurang angsuran yang sudah dibayar. Kan pas angsuran pertama sudah dibayar 240 juta, berarti 2.400.000.000 ini dikurang 240 juta. Nah, itu buat menghitung bunganya. Jadi totalnya adalah 108 juta rupiah. Jadi yang membedakan angsuran pertama, kedua, ketiga, keempat itu adalah total bunganya ya, karena harus dikurang berapa sih yang sudah dibayarkan gitu. Oke? Nah, berarti jurnalnya gimana pada tanggal 1 September 2018 ini? Berarti kas senilai 348, yaitu 240 ditambah 108, berarti kan 348 juta. Ini sudah ditangani kas, berarti kasnya bertambah di debit. Piutang angsuran berkurang lagi karena sudah dibayar senilai 240 juta, ya kan angsuran pokok. Dan pendapatan bunganya kita bertambah lagi karena kita mendapatkan pendapatan bunga lagi senilai 108 juta rupiah. Nah, jurnal penyesuaiannya ini bunga yang masih harus diterima seperti biasa. Karena periode 2018 harus ditutup, jadi dari September ke Desember itu masih harus diakui bunganya. Meskipun kita mendapatkan uangnya ketika angsuran ketiga nanti tahun depan, ya kan. Jadi bunga yang masih harus terima 4/12, karena dari September sampai Desember itu 4 bulan, 4/12 kali 10% dikali 2.400.000.000 dikurang 480 juta, karena kan sudah 2 kali ngangsur, 240 juta kali 2, 480 juta kan, sama dengan 64 juta. Jurnalnya jadi 31 Desember sama dengan piutang bunga 64 juta pada pendapatan bunga 64 juta. Sekarang kita masuk ke metode kedua, yaitu metode penerimaan kas. Jadi pada metode ini, laba penjualan diakui ketika sudah diterima uangnya oleh kita penjual. Jadi ketika dia masih transaksi penjualan dilakukan, itu kan labanya belum kita terima karena belum lunas semuanya. Jadi itu masih bentuknya laba kotor, belum direalisasi. Tapi ketika uangnya sudah kita terima, karena pembayaran angsuran, maka itu berubah menjadi laba yang sudah direalisasi. Oke, masuk ke soalnya langsung ya. Pada tanggal 1 November 2017, PT Rumah Mewah menjual 20 unit rumah dengan harga pokok per kapling 200 juta rupiah dan dijual dengan harga 300 juta rupiah, ditambah bunga 10% per tahun. Nah, pembayaran angsuran dilakukan setiap semester. Setiap semester berarti kan setiap 6 bulan sekali. Dan dilakukan selama 5 tahun. Berarti kalau 5 tahun berarti ada berapa semester? 10 semester kan? Nah, 10 semester atau sama aja dengan 10 kali angsuran. Uang mukanya 20% dan bunga dihitung dari sisa pinjaman. Nah, di sini kita disuruh buat dengan metode penerimaan kas pada tahun 2017 dan 2018. Oke, kita masuk ke pencatatannya. Pertama, kita mencatat penjualan dan penerimaan uang muka. Penjualannya dulu nih, tadi kan kita jual 20 unit. Berarti tadi harga jualnya berapa? 300 juta kan? Berarti 20 unit kali 300 juta rupiah sama dengan 6 miliar rupiah. Nah, uang mukanya berapa nih? Berarti uang muka kan tadi 20%. Berarti 20% kali total penjualan. 20% kali 6 miliar rupiah sama dengan 1 miliar 200 juta rupiah. Ini uang mukanya dan sudah kita terima uangnya. Uangnya sudah ada di kita sebagai penjual. Nah, piutang angsurannya berarti berapa? Berarti kan total penjualan dikurang sama uang muka. Itu sisanya untuk diangsur, ya kan? Berarti 6 miliar dikurang 1 miliar 200 juta sama dengan 4 miliar 800 juta rupiah. Ini adalah total yang harus diangsur. Jadi pembeli harus mengangsur selama 10 semester atau 10 kali angsuran dan totalnya harus 4 miliar 800 juta. Nah, harga pokok rumahnya berapa nih? Kita harus cari harga pokoknya dulu untuk tahu laba yang kita dapat berapa. Berarti 20 unit dikali harga pokok. Tadi harga pokoknya kan 200 juta rupiah. Berarti sama dengan 4 miliar rupiah. Nah, laba kotor belum direalisasi. Kenapa belum direalisasi? Karena uangnya belum ada di kita gitu. Jadi belum direalisasi. Berarti harga penjualan dikurang harga pokok sama dengan 6 miliar rupiah dikurang 4 miliar rupiah sama dengan 2 miliar rupiah. Nah, kasnya jurnalnya gimana nih? Berarti tanggal 1 November atau ketika transaksi penjualan, jurnalnya seperti ini. Kas kita terima senilai 1 miliar 200 juta. Karena ini dari uang muka, kita sudah mendapat uangnya, berarti kasnya bertambah, ada di debit. Dan piutang angsuran bertambah. Kenapa piutang? Karena senilai 4 miliar 800 juta ini belum dibayar, sedang akan dibayar setiap 6 bulan dengan cara mengangsur, ya kan? Makanya disebutnya piutang angsuran. Piutang bertambah, jadinya di debit.
Lalu di kredit adalah rumah senilai 4 miliar rupiah, ini harga pokoknya. Dan juga laba kotor belum direalisasi, laba kotor kalau bertambah ada di kredit senilai 2 miliar rupiah gitu. Oke, sekarang kita buat jurnal penyesuaiannya dari penjualan angsuran itu. Jurnal penyesuaian kita buat untuk bunga. Jadi karena setiap periode itu kita harus menutup, ya kan? Jadi bunga yang kita terima dari hari penjualan sampai dengan akhir periode itu berapa? Kita harus tetap akui meskipun uangnya belum di kita, ya kan? Karena uangnya baru kita terima ketika pembeli membayar angsurannya, ya kan? Tapi harus kita akui nih pada periode 2017 ini, makanya disebutnya bunga yang masih harus diterima, yaitu dari 1 November, dari hari penjualan, kan tadi 1 November tuh, sampai akhir periode, yaitu 31 Desember. November ke Desember, berapa bulan? 2 bulan, berarti 2/12 dikali, tadi bunganya 10% kan? Dikali 10% dikali, ini piutang angsurannya ada berapa tadi? 4 miliar 800 juta, berarti senilai 80 juta rupiah. Ini adalah bunga yang masih harus diterima pada periode 2017. Nah, jurnalnya gimana? Pada akhir periode 31 Desember 2017 berarti muncul piutang bunga karena uangnya belum di kita, ya kan? Jadi masih bentuknya piutang. Piutang bertambah di debit. Jadi piutang bunga senilai 80 juta rupiah pada pendapatan bunga. Karena kita meskipun uangnya belum diterima pada hari itu juga, tapi kan kita sudah mengakui pendapatan, makanya pendapatannya bertambah. Jadi pendapatan bunga 80 juta rupiah. Nah, kita juga buat jurnal penyesuaian untuk laba kotor yang direalisasi. Caranya gimana sih cara mencari laba kotor direalisasi? Pertama, kita cari dulu persentase laba kotornya berapa. Gimana cara nyari persentase laba kotor? Caranya gini, harga jual dikurang harga pokok dibagi harga jual. Harga jualnya kan tadi 6 miliar, dikurang harga pokoknya 4 miliar, dibagi harga jual yaitu 6 miliar, dikali 100%. Nah, ini persentase laba kotor yang direalisasi, ini persentasenya nih. Nah, kita hitung deh tuh sekarang, penerimaan kas tahun 2017 kan baru yang tadi uang muka. Uang muka kan 1.200.000. Jadi penerimaan kas pada tahun 2017 itu kita baru mendapatkan senilai 1.200.000.000 dari uang muka ini, ya kan? Karena kan angsuran belum dibayarkan. Jadi uang yang di kita tuh baru segini gitu. Jadi laba kotor yang direalisasi tahun 2017 adalah 33,33% dikali 1.200.000.000 rupiah gitu, senilai 399.960 juta rupiah. Nah, jadi pengertian dari laba kotor direalisasi ini adalah kita nyari dari persentase dikali sama uang yang sudah kita terima, oke? Uang yang sudah kita terima. Tadi kan kasnya senilai 1.200.000.000 dari uang muka. Nah, itu yang sudah kita terima tahun 2017. Berarti jurnalnya adalah laba kotor belum direalisasi. Tadi kan sebelumnya kan laba kotor belum direalisasi 2 miliar. Nah, pada akhir periode karena kita sudah mendapatkan uang muka dan sudah dihitung penerimaan kasnya itu jadinya 99.990, jadi laba kotornya berkurang 399.960 yang belum direalisasi ya, berkurang 399.990, jadi di debit. Dan kreditnya laba kotor direalisasi, maksudnya laba kotor yang sudah kita terima uangnya senilai 399.960 juta gitu. Nah, untuk jurnal penutupnya gimana? Ini kita harus menutup jurnal akun-akun nominal seperti laba pendapatan. Nah, berarti laba kotor direalisasi senilai 399.990 di debit, yang awalnya di kredit jadi di debit, terus pendapatan bunga 80 juta yang awalnya di kredit jadi di debit, ditutup dengan akun ikhtisar laba rugi di kredit senilai 479.960.000 gitu. Oke ya, ngerti ya? Sekarang jurnal pembaliknya, ini untuk membalik jurnal penyesuaian bunga, oke? Pendapatan bunga, jadi tinggal dibalik aja, yang tadinya piutang bunga di debit, pendapatan bunga di kredit, dibalik jadi pendapatan bunga di debit dan piutang bunga di kredit senilai 80 juta. Ini dibalik agar akunnya jadi nol. Jadi tidak ada pencatatan ganda gitu ketika periode selanjutnya gitu. Nah, penerimaan angsuran pertama. Ini kita sudah masuk ke tahun 2018. Tadi kan penjualan tahun 2017 kan. Nah, pada tahun 2018 angsuran pertama jatuh pada tanggal 1 Mei. Karena kan tadi pembelian 1 November. 6 bulan setelahnya kan berarti 1 Mei ya kan. Nah, gimana tuh caranya? Sekarang kita hitung dulu angsuran pokoknya. Tadi kan total angsuran pokoknya itu 4.800.000.000. Sedangkan kita 10 kali ngangsur. Berarti angsuran pokok per periode angsuran itu 480 juta. Jadi angsuran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima pembeli harus mengangsur dan membayar senilai 480 juta. Ini untuk pokoknya. Nah, bunganya gimana? 6/12 kan karena sudah 6 bulan nih, ya kan?
6/12 kali 10% dikali total piutangnya 4.800 juta sama dengan 240 juta rupiah. Nah, jurnalnya gimana nih pada tanggal 1 Mei? Ini 1 Mei ya, maaf ini typo. Pada tanggal 1 Mei berarti kas sama dengan 720 juta di debit. Kenapa? Karena kan kita sudah menerima angsuran pertama nih dari pembeli. Berarti kan kita mendapat uang senilai 720 juta. Berarti kas kita bertambah di debit. Piutang angsuran kita berkurang karena pembeli sudah mengangsur, sudah membayar angsurannya. Berarti piutang angsuran senilai 480 juta berkurang. Nah, pendapatan bunga kita bertambah senilai 240 juta rupiah gitu. Nah, angsuran kedua, kalau angsuran pertama 1 Mei, berarti angsuran kedua pada tanggal 1 November 2018. Kan 6 bulan sekali kan? Berarti angsuran pokoknya sama, yaitu 480 juta. Ini akan selalu sama di setiap angsuran. Dan bunganya ini yang beda. Bunganya berarti 6/12 karena udah 6 bulan, dikali 10%, dikali ini adalah angsuran total, dikurang sama angsuran yang sudah dibayar. Kan kita baru satu kali ngangsur, yaitu tanggal 1 Mei itu senilai 480 juta. Berarti 4.800 juta dikurang 480 juta senilai 216 juta. Jadi yang membedakan setiap angsuran adalah bunganya, tapi angsuran pokoknya tetap sama ya. Nah, jurnalnya gimana? Berarti kas 696 juta, yaitu dari 480 juta ditambah 260 juta. Berarti kan kita sudah mendapatkan uang senilai 696 juta nih dari angsuran kedua. Nah, berarti kas kita bertambah di debit. Nah, piutang angsuran kita berkurang karena tadi pembeli sudah membayar angsurannya, berarti piutang kita berkurang senilai 480 juta. Pendapatan bunganya berapa? 216 juta kita mendapatkan pendapatan bunga senilai 216 juta. Seperti itu. Nah, lanjut lagi nih. Sekarang kita buat jurnal penyesuaian untuk tahun 2018 ya. Jadi tuh setiap tahun harus dibuat jurnal penyesuaian ya, penutupnya, pembaliknya, karena kan harus setiap periode tuh harus dibuat pencatatan seperti itu. Nah, jurnal penyesuaian untuk bunga yang masih harus diterima. Tadi kan terakhir itu angsuran kedua tanggal 1 November. Sedangkan kan 2018 sampai 31 Desember. Nah, jadi bunga yang masih harus diterima dari 1 November dari angsuran kedua, tadi kan nih angsuran kedua kan nih 1 November 2018. Nah, sedangkan 2018 sampai 31 Desember. Jadi bunga yang masih harus diterima itu kita sesuaikan caranya 2/12 karena kan November ke Desember 2 bulan. Jadi 2/12 kali 10% dikali 4.800 juta. Ini kan total angsuran dikurang 960 juta. 960 juta ini dari mana? Dari tadi kan angsuran pertama sudah kita terima 480 juta dan angsuran kedua 480 juta. 480 ditambah 480 sama dengan 960 ya kan. Jadi ini total piutang angsuran dikurang sama yang sudah dibayarkan ke kita gitu. Jadi bunga yang harus diterima itu pada tahun 2018 1 November sampai 31 Desember itu adalah 64 juta. Ini belum kita terima uangnya tapi tetap kita akui ya kan, karena kan setiap periode harus tetap diakui. Nah, makanya pas saat jurnal 31 Desember ini yang muncul adalah piutang bunga karena uangnya belum kita dapatkan. Kita baru dapetin bunganya ini, pendapatan bunganya, uangnya ketika angsuran ketiga tahun depan gitu. Makanya di tahun 2018 ini masih bentuknya piutang bunga senilai 64 juta dan pendapatan bunga di kredit senilai 64 juta. Nah, sekarang kita buat lagi nih yang penyesuaian laba kotor belum direalisasi. Jadi kan tadi, nah ini catatannya, dalam hal ini perlu diingat jumlah kas yang dihitung tidak termasuk bunga. Jadi jumlah kas yang dihitung untuk mengetahui laba kotor yang direalisasi itu cuma kas dari angsuran pokok, bunganya tidak usah dihitung. Nah, kita lihat nih penerimaan kas tahun 2018 kita kan udah dapat dari angsuran pertama dan angsuran kedua ya kan. 2018 ini pembeli udah ngangsur 2 kali, makanya kas kita sudah bertambah menjadi 960 juta ya kan. Tahun 2018 ini kita sudah mendapat kas senilai 960 juta. Nah, berarti laba kotor direalisasi tahun 2018 berapa nih? Berarti persentase dikali kas yang sudah kita terima tahun ini. Nah, kan tadi persentasenya 33,33% dikali 960 juta. Ini kas yang sudah kita terima dari angsuran pertama dan angsuran kedua, ya kan? 480 ditambah 480 juta. Sama dengan berapa nih? Berarti laba kotor yang direalisasi tahun 2018 yaitu 319.968.000. Nah, jurnalnya pada tanggal 31 Desember laba kotor belum realisasi berkurang senilai 319.968.000 yaitu di debit kalau berkurang, yang belum direalisasi ya. Nah, laba kotor yang direalisasinya sudah bertambah di kredit senilai 319.968.000 gitu.
Nah, kita buat lagi nih jurnal penutup tahun 2018 untuk menutup laba kotor dan juga pendapatan bunga pada tanggal 31 Desember. Yaitu laba kotor yang direalisasikan tadinya di kredit, jadi di debit pada nominalnya sama nih 319,98 ribu. Nah, pendapatan bunga juga nih yang tadinya di kredit 64 juta jadi di debit 64 juta. Ditutup dengan akun ikhtisar laba rugi senilai 383.968 ribu. Nah, jurnal pembalik juga kita buat untuk membalik bunga yang masih harus diterima ini. Tinggal dibalik aja piutang bunga yang tadinya 64 juta di debit jadi di kredit. Pendapatan bunga yang tadinya di kredit jadi di debit. Nah, senilai 64 juta. Agar akunnya tadi kenapa? Agar akunnya 0, ya kan? Sekarang kita melakukan pencatatan untuk pembatalan penjualan angsuran. Karena kan bisa aja ketika kita melakukan penjualan angsuran ternyata pembeli kita itu tidak bisa membayar angsurannya. Nah, bisa jadi dibatalkan. Itu bisa aja terjadi dan itu kan berarti bisa jadi rugi buat kita kan. Nah, untuk pembatalan penjualan angsuran ini ada 2 metode juga, sama seperti tadi pencatatan penjualan angsuran, yaitu metode saat penjualan dan juga metode dengan penerimaan kas. Langsung ya ke soalnya. Ini metode pertama ya, yaitu saat penjualan. PT Mawar menjual barang dagangannya secara angsuran. Pada tahun 2006, terjadi pembatalan atas penjualan angsuran terjadi pada akhir periode sebelumnya. Nah, informasinya sebagai berikut. Penjualan semula 30 juta rupiah. Ini adalah penjualan awalnya nih. Dia berhasil menjual 30 juta. Nah, HPP-nya itu 22.500.000. Jadi dia menjual dengan harga 30 juta, HPP-nya adalah 22.500.000. Berarti kan labanya kalau dihitung-hitung kita mendapat laba 25% nih. Nah, terus piutang penjualan angsuran yang sudah terkumpul artinya piutang yang sudah terbayarkan ya, yang sudah dibayarkan oleh pembeli senilai 15 juta. Nah, kita buat taksiran. Kira-kira berapa nih yang akan kembali ke kita? Maksudnya adalah kita menaksir berapa yang kira-kira tidak tertagih gitu, yaitu senilai 14 juta rupiah. Oke, kita coba lagi. Nah, coba pencatatannya ya. Nih, harga jual 30 juta rupiah kan, dengan piutang yang sudah ditagih 15 juta ya kan. Tadi nih ada infonya nih. Piutang yang sudah ditagih, yang sudah tertagih 15 juta, maksudnya sudah dibayarkan oleh pembeli. Nah, berarti yang belum ditagih berapa? 30 juta dikurang 15 juta. Berarti yang belum ditagih adalah 15 juta rupiah. Nah, kita sudah membuat taksiran nih sebelumnya untuk jaga-jaga. Jadi, singkatnya gini nih, sederhananya gini, kalian punya piutang, teman kalian berhutang ke kalian senilai 5 juta misalkan. Nah, kalian menaksir nih, kayaknya dia nggak bakal bisa bayar senilai 3 juta gitu. Berarti kan 3 juta ini kalian simpan nih buat jaga-jaga. Tapi ternyata pada kenyataannya teman kalian hanya bisa tidak bisa membayar senilai 2 juta. Nah, kalian sudah membuat cadangan 3 juta, sedangkan dia tidak bisa membayar 2 juta. Berarti kan kalian punya sisa cadangan 1 juta gitu kan. Nah, kalau ini taksirannya itu dia 14 juta. Kalian menaksir gak bisa tertagihnya itu 14 juta. Tapi ternyata piutang yang tidak tertagih itu 15 juta. Berarti kan piutang yang tidak tertagih lebih besar dari taksiran kita dong. Nah, kalau misalnya lebih besar kayak gini, itu jadinya rugi buat kita karena kita menaksirnya lebih kecil gitu. Gimana berarti jurnalnya? Berarti persediaan barang dagang senilai 14 juta karena kan dia kembali. Ya kan? Kalau pembatalan penjualan angsuran, barang dagang yang sudah diberikan kepada pembeli, ketika pembeli membatalkannya, dia harus mengembalikan lagi ke kita. Berarti persediaan kita bertambah dong. Bertambah senilai 14 juta rupiah. Nah, terus rugi pembatalan angsuran di debit senilai 1 juta rupiah gitu. Jadi kalau rugi dia ada di debit. Nah, piutang penjualan angsuran kita berkurang karena tidak bisa ditagih ya kan. Kalau misalnya piutang tidak bisa tertagih berarti kan dikurangin piutangnya. Berarti jadi piutang penjualan di kredit senilai 15 juta gitu. Nah, ini metode kedua dengan penerimaan kas. Contohnya, ini soalnya sama ya, PT Mawar menjual barang dagang pada tahun 2006 ternyata terjadi pembatalan. Informasinya penjualan semula 30 juta rupiah, HPP dari barang jualan kita adalah 22.500 dan laba kotornya setelah kita hitung tuh 25% dari harga jual. Jadi 30 kurang 22.500, labanya itu sekitar 25%-an lah. Nah, piutang penjualan angsuran yang sudah terkumpul 15 juta, maksudnya yang sudah tertagih, yang sudah dibayarkan ke kita. Taksiran yang kita buat kalau barangnya itu
tidak tertagi, maksudnya angsuran itu tidak tertagi senilai 14 juta. Oke, kita buat pencatatannya. Harga jualnya dulu nih 30 juta rupiah, ya kan? Piutang yang sudah tertagi tadi berapa? 15 juta. Berarti yang belum ditagi 30 kurang 15, sama dengan 15 juta. Nah, bedanya di metode ini kita buat laba kotor belum direalisasi. Karena kan dia karena tidak tertagi, otomatis laba kotor kita berkurang dong, ya kan? Nah, berarti 15 juta rupiah dikurang 3.750.000 sama dengan 11.250.000. Ini adalah kenyataannya nih, segini yang tidak tertagi. Nah, yang maksudnya dibatalkan gitu lah ya. Jadi tidak bisa dibayarkan ke kita gitu. Nah, taksiran yang kita buat itu senilai 14 juta. Tapi ternyata kenyataannya yang tidak bisa kita terima adalah 11.250.000. Berarti kita menaksir lebih besar dong daripada kenyataannya. Berarti kita punya cadangan, sisa cadangan 2.750.000. Ini jadi laba gitu. Nah, jurnalnya gimana? Persediaan barang dagang senilai 14 juta di debit, pada laba kotor belum direalisasi di debit senilai 3.750.000. Kenapa di debit? Karena dia berkurang kan? Karena batal. Kalau batal berarti laba kotor kita ya berkurang juga gitu. Nah, piutang penjualan berkurang juga karena batal. Berarti kan piutang kita yang tadinya banyak jadi berkurang kan senilai 15 juta rupiah gitu. Nah, laba pembatalan angsuran senilai 2.750.000 di kredit. Jadi kalau laba dia ada di kredit seperti itu. Paham ya? Sampai sini paham ya? Kalau misalkan ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ke Google Classroom dan bertanya di situ, nanti akan Ibu jelaskan lagi. Oke? Terima kasih.